Tetapi ingat, ada di sebelah sana ternyata Allah cara mengingatnya dengan tegas, dengan sifat Jallah Jalaluh. Kakinya dipatahkan dulu, tangannya dipatahkan dulu. Kaki, tangan alhamdulillah nggak dipatahkan, ekonominya dijatuhkan. Maka cuek kepada orang lain tanda kroposnya iman. Tetapi yang peka kepada orang lain, bukan hanya dirinya saja yang sujud, dia masih sempat mikir, itu temanku itu sujud enggak? Diabsenin seperti itu tanda dia masuk kepada wilayah kepekaan iman. Perindu kemuliaan orang-orang yang insya Allah bakal beruntung semuanya, beruntung dengan pengampunan Allah, beruntung dengan pengkabulan doa, beruntung dengan dibebaskan dari api neraka Allah, dan puncaknya beruntung bakal dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegiatan malam seperti ini bukan kegiatan sembarang orang, tetapi ini kegiatan-kegiatan yang sumber kekuatan utamanya adalah Allah. Siapa yang menjadikan kita rindu melangkahkan kaki ke tempat ini? Tiada lain kecuali Allah. Siapa yang membangunkan jasad kita ini? Tiada lain kecuali Allah. Siapa yang menghilangkan kemalasan di dalam diri kita? Tiada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita memahami ternyata sumber kebaikan, sumber petunjuk, sumber hidayah itu adalah Allah, maka dekatlah dengan Allah. Tampakkan dirimu ahli Allah. Sambut keinginan baik dari Allah untuk kita semuanya. Dan ingat, yang menyambut kebaikan Allah, maka dia akan berada di wilayah puncak keimanan. Yang menyambut rahmat Allah, dia akan berada di wilayah kebahagiaan. Yang menyambut teguran, yang menyambut pengingat dari Allah, maka pada waktunya dia akan menjadi orang yang spesial. Beraneka ragam macam Allah ngangkat derajat manusia. Bermacam-macam gaya Allah mengangkat hamba-hambanya. Ada yang diangkat oleh Allah dengan kelembutan. Insya Allah mudah-mudahan itu kita semuanya. Diangkat oleh Allah dengan kelembutan, tidak dikasih susah, tidak dikasih gundah. Tiba-tiba ada kerinduan, terketuk hatinya, merasa sadar sekarang 10 akhir Ramadan. Disitulah Allah banyak-banyak mengangkat derajat hambanya. Ada kesadaran pada dirinya, tanpa dia dikasih ujian, tanpa dia dikasih musibah, tanpa dia ditegur, tiba-tiba Allah menyisipkan dengan butiran-butiran hidayah di dalam hatinya, lentera-lentera petunjuk di dalam hatinya, sehingga dia bangun bergegas. Yang jauh dia mengeluarkan motornya untuk berangkat ke tempat ini, yang dekat dia pun mengencangkan jalannya untuk segera nyampe ke tempat ini. Maka yakinilah, sadarilah, Allah sayang sama kita semuanya. Allah senang dengan kita semuanya. Allah bangga dengan kita semuanya. Coba perhatikan, kok bisa Allah bangga dengan kita, padahal yang tahu diri kita ya kita, yang tahu siapa kita ya kita. Kita ini banyak action. Kalau sudah pakai imamah kayak gini, masya Allah, action orang baik, ya alhamdulillah sudah bisa action orang baik. Tetapi ingat, jika hidupmu action terus, maka pada waktunya actionmu itu akan menjadikan sebab Allah
Allah marah. Leweng kita yang sadar akan diri kita banyak kekurangan. Kita tahu kualitas omongan kita, kita tahu kualitas ibadah sholat kita tahu kualitas bacaan Al-Quran kita tahu kualitas ketakwaan kita. Tapi Masya Allah, maha besar Allah, maha agung Allah, Allah masih memilih kita dengan cara lembut, halus. Ayo berangkat ke sini kamu, ayo jadi orang-orang istimewa di sini. Maka kalau Allah mengingatkan kita dengan cara lembut, maka sungguh sangat keterlaluan kalau kita tidak menyambut. Maka ingat, innali rabbikum nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya Allah itu punya bala tentara urusan batin, bala tentara urusan hati. Nafahat, pemberian yang sebangsa hati. Allah itu sangat punya banyak, dan kita diberi nafahat itu. Nafahat itu semangat, nafahat itu rindu ibadah, nafahat itu nggak pengen maksiat, nafahat itu pengen dekat kepada Allah. Sesungguhnya Allah setiap hari menurunkan itu semuanya. Maka ingat, ala fata'arrodulaha, tolong disambut, tolong disambut, tolong disambut. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mulai malam ini sampai nanti menghadap kepada Allah, mudah-mudahan kita diperlakukan oleh Allah dengan kelembutannya. Amin. Tetapi ingat, ada di sebelah sana ternyata Allah cara mengingatnya dengan tegas, dengan sifat Jallah Jalaluh, dengan sifat keagungan Allah ditampakkan oleh Allah. Allah pengen ingatkan dia dengan apa? Kakinya dipatahkan dulu, tangannya dipatahkan dulu. Kaki, tangan alhamdulillah nggak dipatahkan, ekonominya dijatuhkan. Ekonominya alhamdulillah tidak dijatuhkan, dikirim anak rusak bejat. Anak alhamdulillah bagus, dikirim istri nggak karu-karuan. Alhamdulillah istri anak bagus, dikirim tetangga-tetangga nggak bener. Ternyata buah dari itu semuanya, intinya Allah itu pengen narik dia menuju kepada Allah, karena dia lupa. Kebaikan sudah tak kasih, tapi nggak sempet dia ngadep kepadaku. Coba kalau kayak gitu, tak kasih ujian, tak kasih masalah, tak kasih musibah. Maka Allah jika menghendaki hambanya dengan segala macam cara, yang penting hambanya harus segera berangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga diceritakan ada seorang mu'allaf, namanya orang mu'allaf itu imannya itu benar-benar tinggi. Sehingga apa? Dia baru masuk Islam 1 minggu, dia nguasain sholat 1 bulan, dia belajar alat bahasa Arab, belajar ini, pokoknya dia semangat sampai target dia 1 tahun. Maka dia termasuk orang yang sangat memahami Islam, sehingga rasa kerinduannya kepada Allah sangat memuncak, dikit-dikit nangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tahun yang kedua pengen dia punya cita-cita keluarganya semuanya harus masuk Islam. Dimulai dari bapaknya dulu, dimulai dari ayahnya dulu. Akhirnya 1 2 tahun diajak ayahnya, tak kunjung-kunjung ayahnya masuk Islam. Gak kunjung-kunjung itu ayahnya masuk Islam. Akhirnya alhamdulillah, waktu tahun ketiga itu ternyata ayahnya masuk Islam. Tetapi di saat ayahnya masuk Islam, gak langsung sholat, gak mau sholat. Akhirnya dibujuk lagi, dibujuk sampai diiming-imingi bakal nanti dikasih duit jatah bulanan, bahkan nanti akan diberikan apa yang menjadi kepinginan orang tua. Terus dibujuk seperti itu, tetap dia nggak mau sholat. Akhirnya bagaimana? Suatu ketika ini orang tua, ayah tersebut ternyata apa? Tidak sengaja mengangkat semen, ya kan? Ngangkat semen, tak taunya kepleset. Di saat kepleset kakinya patah. Di saat kakinya patah, maka dia tidak bisa melakukan kesibukan kesana kemari, kecuali dia diam saja. Di saat dia diam saja, maka menemukan kejenuhan. Loh, daripada saya diam kayak gini, kenapa saya nggak ngerjakan sholat? Wong saya seorang muslim.
Maka dari situlah dia manggil anaknya, nak ajarin aku sholat. Masya Allah, di saat kaki itu patah, hilang, diamputasi, maka ternyata orang itu tergerak untuk sholat. Dan ketahuilah, di balik ujian itu ternyata Allah narik hambanya. Tapi mudah-mudahan kita bukan wilayah itu. Sangat berat, ya kan? Nunggu kaki hilang baru tobat, ya kan? Nunggu mata hilang baru tobat, nunggu kenikmatan dicabut semuanya nunggu tobat. Dan memang banyak orang-orang seperti itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, banyak orang itu ingat Allah kalau sempit, banyak orang itu dekat kepada Allah kalau lagi ada masalah. Kalau lagi sakit, Masya Allah, ingat tasbih. Kalau lagi sakit, ingat siwak. Kalau lagi sakit, ingat tulisan Allah. Padahal tulisan Allah di rumahnya itu banyak. Tapi kenapa tulisan di rumahnya banyak tulisan Allah, tapi baru nyebut Allah di saat dirawat? Masuk ICU baru nyebut Allah. Padahal di rumahnya banyak Allah, tulisan Allah. Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Tapi nama-nama itu tidak membekas kecuali di saat dia sakit, kecuali di saat dia punya masalah. Orang tua kami, bahkan Bapak Ibu, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, ternyata apa? Sedikit pun Allah tidak menginginkan kepada hambanya adalah untuk berada di wilayah kehancuran, untuk bukan pada wilayah kehinaan. Tetapi kehebatan Allah adalah menginginkan hambanya semuanya adalah masuk kepada wilayah kebaikan, wilayah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sempurna imanmu, tidak sempurna nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu jika ternyata nikmat itu hanya pengen nempel pada dirimu sendiri, tapi kepada orang lain enggak. Maka cuek kepada orang lain tanda kroposnya iman. Cuek kepada orang lain tanda kroposnya iman itu. Tetapi yang pekah kepada orang lain, bukan hanya dirinya saja yang sujud, dia masih sempat mikir, itu temanku itu sujud enggak? Yang bagian OB itu sekarang sujud enggak? Diabsenin seperti itu tanda dia masuk kepada wilayah kepekaan iman. Kenapa? Pengen bikin rombongan masuk surga bareng. Lah memang kita harus bikin rombongan masuk surga bareng. Kita jangan mau kalah. Di luar sana banyak orang-orang rombongan, Masya Allah, rombongan geng-gengan motor, membikin rusuh orang, membikin cemas orang, akhirnya sampai zalim kepada orang, akhirnya bikin rombongan neraka. Kemudian bikin rombongan judi, bikin rombongan zina, bikin rombongan ini, bikin rombongan itu. Hei, di luar sana berlomba-lomba orang bikin rombongan menuju syaitan, menuju iblis. Loh, kenapa kita kok nggak bikin rombongan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Toh padahal detik ini sampai detik ini semuanya itu nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa Allah sayang kepada kita. Mungkin ada di antara kita, ayo sadar, merenung semuanya. Mungkin ada di antara kita, baik yang putri, baik yang putra, di antara kita, ayo sadar menurun. Dulu 2 tahun yang lalu kamu berada di wilayah jauh dari Allah, berada di wilayah jauh dari Allah, nggak pernah bangun malam, nggak pernah qiyamul lail, nggak ngerti namanya 10 akhir itu, nggak ngerti. Hidupnya Masya Allah begitu ganas, tapi ternyata apa? Tahun ini kamu ditarik oleh Allah berada di wilayah kemuliaan seperti ini. Maka ayo bersyukur kepada Allah. Berarti kalau kayak gitu, Allah maha indah enggak? Allah maha indah enggak? Kalau ngomong indah, rasakan di dalam hatimu, nak. Ya Allah, alangkah indahnya Engkau ya Allah, alangkah mulianya Engkau ya Allah, alangkah maha besarnya Engkau ya Allah. Maka mudah-mudahan nikmat iman ini, nikmat lapang ini tidak dicabut sampai nanti kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.